Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Melanjutkan materi kita di materi serial Al-Waqfu wal Ibtida'. Sampai kita di pembahasan ragam Al-Waqfu al-Ikhtiyari. Yang pertama adalah al-waqfu at-tamu. Al-waqfu at-tamu huwa al-waqfu ala ma tamma ma'nahu fi dhatihi. Yang dimaksudkan dengan waqaf tam adalah waqaf pada tempat yang telah sempurna maknanya secara zat. Wala yata'allaqu bima ba'dahu. Tidak ada keterkaitan atau keterikatan dengan apa yang ada setelahnya. La lafzan wala ma'nan. Baik keterikatan lafaz maupun keterikatan makna. Wa makna lafzan ay, adapun yang dimaksud dengan keterikatan lafaz adalah la yakunu al-waqfu ala kalimatin likaunil kalimati allati ba'daha murtabatatan biha i'rabiyan. Adalah ketika melakukan waqaf pada sebuah kata, maka kata tersebut tidak ada kaitan dengan kata setelahnya secara i'rab. Mislu al-waqfu 'ala al-mubtada'i duna al-khabari. Misalnya waqaf pada mubtada tanpa khabarnya. Karena kita tahu mubtada dan khabar adalah satu kesatuan. Sehingga ada keterkaitan secara i'rab atau ada keterkaitan secara lafaz. Awil waqfu 'ala jumlatin akhiriha halun. Atau waqaf pada kalimat yang akhirnya adalah hal, wa taraktahu, dan Anda membuang halnya, yang menjadi terpotong secara lafaz. Wa hakaza. Nah, yang demikian itu maksudnya. Kal waqfu ala Muhammadur Rasulu, seperti waqaf pada kalimat Muhammadur Rasulu, wa taraka lafzul jalalah, dan membuang lafaz jalalahnya, lafaz Allah. Nah, ini akan membuat dia menjadi terpotong karena Rasulullah dia mudhaf dan mudhaf ilaih, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ini dipisah maka ada keterputusan lafaz. Fahadza huwa ta'liqul lafzi. Inilah yang dimaksud dengan keterikatan lafaz. Wa amma irtibatul ma'na fahuwa an yakunal ma'na ma zala muta'alliqan bima qablahu. Adapun yang dimaksudkan dengan keterikatan makna adalah makna yang datang pada ayat setelahnya atau pada bagian setelahnya itu masih terkait dengan apa yang ada sebelumnya. Wa summiya tamman, dinamakan tam litamamil kalami bihi, karena sempurnanya kalam yang ada padanya. Kalam yang dimaksud tentu kalam dalam pengertian nahwu. Wastaghna'ihi amma ba'dahu, serta terlepasnya bagian tersebut dari apa-apa yang ada setelahnya. Wa yakunu fi awakhiris suwari, terdapat pada akhir-akhir surat. Wa awakhiri qasasil Qur'ani, juga pada akhir-akhir kisah Al-Qur'an. Wa awakhiril ayati wa awsatiha, juga pada akhir-akhir ayat atau pada pertengahannya. Walahu arba'u suwarin. Jadi waqaf tam ini bisa terdapat dalam 4 posisi di Al-Qur'an. Yang pertama, yakunu ala ru'usil ayati, dia bisa terdapat pada ujung ayat. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, di surat Asy-Syu'ara ayat 9. Ini waqaf tam kalau kita berhenti di situ, karena tidak ada kaitan secara lafaz maupun makna dengan ayat berikutnya. Dan sungguh Rabb kamu benar-benar dia adalah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Sementara ayat ke-10 itu sudah bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Au qariban min ra'sil ayati,
Yang kedua, atau dia dekat dengan ujung ayat. Kama fi qaulihi ta'ala, wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Posisi bagian ini berada hampir di ujung ayat ke-282 surah Al-Baqarah. Kalau kita terjemahkan, jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Kemudian kalau kita perhatikan bagian setelahnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ini sudah tidak ada keterkaitan makna dengan apa yang dibacakan tadi. Sehingga kalau kita wakaf di ujung bikum, itu sudah termasuk wakaf tam. Au fi wastil ayati, atau pada pertengahan ayat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kama ya'rifuna abna'ahum, di surat Al-An'am ayat 20. Kalau kita terjemahkan dari awal ayat, orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bagian setelahnya, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau kita lihat penggalan yang terakhir dengan penggalan yang sebelumnya, itu tidak ada hubungan secara lafaz dan makna. Sehingga kalau kita wakaf di abna'ahum, itu sudah termasuk wakaf tam. Au qariban min awalil ayati, kama fi qaulihi ta'ala, atau dekat dengan awal ayat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa 'alaiha maktasabat. Kalau kita terjemahkan, dan baginya siksa sesuai dengan kejahatan yang dia kerjakan. Bagian berikutnya ini sudah berisi doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ini sudah doa yang secara lafaz dan makna tidak ada hubungan dengan yang sebelumnya. Sehingga jika kita wakaf di maktasabat, itu sudah termasuk wakaf tam. Wal waqfu tamu yahsunul waqfu alaihi wal ibtida'u bima ba'dahu. Dan wakaf tam ini menyebabkan berhenti di sana dan ibtida melanjutkan pada apa yang setelahnya menjadi benar, menjadi baik. Demikian jenis wakaf yang pertama dari al-waqfu al-ikhtiyari, yakni al-waqfu at-tamu. Insyaallah pada video berikutnya kita akan membahas alamatul waqfit tami, tanda-tanda wakaf tam. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu ta'ala alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.